Balik lagi di Batoy Bacot Sotoy. Kan itu bang. Lagi gratis. Jam lu. Iya. Yang. Nah jadi kan kita kayaknya sudah mulai agak bosan membahas lingkungan yang terlalu sempit ini. Jadi kali ini kita akan bakal membahas organisasi yang berpengaruh di dunia. Ada beberapa organisasi yang mungkin yang kita nggak tahu juga, tapi beberapa orang tuh percaya dengan adanya organisasi yang lumayan berpengaruh di seluruh dunia. Seluruh ini cakupannya seluruh dunia, bukan Bangli lagi ya, sorry. Seluruh sorry. seluruh dunia. Tapi kalau yang percaya dengan bumi datar gini, Pak. Oh. Seluruh dunia. Nah itu beda lagi. Saya bumi miring percaya. Wah. Kirain Itu konspirasi mana lagi? kalau saat ini saya percaya bumi berputar. Wah, ya. Itu memang ada. Bumi kan berputar. Bumi berputar. Biar nggak jauh-jauh banget, kita bahas dari Freemason. Ada yang tahu Freemason? Freemason. Free bebas. Mason? Manson? Manson. Rumah. Vodka. Merlin. Penyanyi. Wah. Penyanyi gratis. Tapi tarifnya mahal ya. Rendernya juga aneh. Harus Bukan kayak Marilyn kotak. Manson ya? Bukan. Freemason atau Manson? Freemason. Freemason. Iya. Freemason atau Masonry. Kayaknya sih The Jack nih bidangnya di bagian ini ya. Coba gali sedikit. S4 bidang Freemason. Yoi. Oh. S4 anjing. Anjing. Profesor kalah. Profesor kalah. Kirain Semar aja yang Mason. Wah. Semar Mason. Dia kan yang punya Semar. Rasoka. Sayangnya saya tidak ada promosi di sini. Emang lu punya apa, men? Kita mengundang panglima perang lagi. Karena kayaknya semakin kesini semakin gelisah dia di rumah gitu loh. Anak Basah. dua. Ya. Sorry tuh sih, cuman kayaknya butuh teman ngobrol atau apa nih. Sebenarnya Kita undang buat saya, ngobrol. di sini sih bukan butuh teman sih ya, bukan butuh apa, tapi butuh langgaran di sini. Saya kira butuh gizi. Butuh gizi ya. Kalau lagaran bisa pesan di Jamblo. iya. Benar. Tujuan. Jualannya apa? Jualannya apa aja, Mas? Yang jelas tidak jualan mimpi atau Jualan surga. dia jualan surga. Ya jualan yang bisa buat Ada kenyang. Anda kenyang? tapi ya murah meriah. Yang mana nih? Waduh. Yang tadi kan. Ah. Kita simak penjabaran Freemason ala The Jack. Freemason. Nih ngomong aja udah salah gimana nanti ya. Wah. Yang saya baca mungkin Dari yang saya baca dan saya tulis. ya, Ya. dari Pakai rangkuman bahan saya penelitian. dari beberapa sumber. Jadi Freemason itu adalah dari lambangnya aja busur sama penggaris ya. Penggaris. Kacamata. Lah ya. Ya, Star. ada mata. Mistar. Ya, mistar. Mistar. Itu itu mencerminkan bahwa dia itu adalah seorang konstruksi bangunan. Dari sejarahnya bahwa dahulu kaum Yahudi itu adalah budak dari Mesir. Mereka yang membangun piramid, Sphinx gitu. Dari sana Konstruksi yang konstruksi yang ada di Mesir itu adalah dibangun oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini akhirnya dibebaskan oleh Nabi Musa. Jadinya itu terbentuknya Freemason. Jadi kaum budak yang bebas. Dan mereka itu dibawa ke tanah perjanjian oleh Nabi Musa ini yang letaknya di Israel, Palestina, antara itulah yang jadi konflik saat ini. Nah setelah itu terjadilah perang salib. Kaum Yahudi ini terpinggirkan karena tanahnya mereka itu konflik gitu. Ya kan berdiaspora ke Eropa, ke Inggris, ke Jerman, dan akhirnya mereka itu bentuk koloni-koloni di Eropa. Zionis. Freemason itu banyak terbentuk di Eropa. Dan akhirnya melahirkan loji-loji itu. Itu tahun berapa? Itu perang salib 1000 Masehi. Abad ke-10 berarti. Berarti 1000 Masehi buat cowok-cowok. Abad ke-10. Iya. Kalau cewek-cewek, Mbak Sei.
Anjing. Tapi akhirnya dia terlahir di abad ke-16. 16 yang jelas. Yang maksudnya Jelas. ada track recordnya. Rekornya Freemason itu ada. Jadi abad ke-17 itu Freemason itu sudah bergeser dari tukang batu itu menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh. Orang-orang sangat berpengaruh di dunia, contohnya dalam bidang musik adalah satu Mozart. Kemudian beberapa tokoh-tokoh politik di dunia, jenderal-jenderal politik di dunia. Yang menurut yang saya baca itu adalah orang-orang yang berpengaruh di Amerika. Nah kemudian itu salah satu organisasi dunia yang sampai sekarang masih dibicarakan dan masih berfungsi sampai sekarang. Nah pada waktu itu setelah Freemason itu terbentuk itu jadi setelah Freemason itu ada organisasi yang disebut Illuminati. Illuminati itu adalah keresahan beberapa orang terhadap agama. Jadi pada waktu itu, pada waktu abad ke-17, sebelum abad ke-17 pun dunia ini sudah diarahkan atau dipengaruhi oleh agama. Jadi beberapa orang, entah itu dari Freemason sendiri ataupun dari beberapa kalangan itu sudah mengkritisi agama. Nah, jadi terbentuklah organisasi Iluminasi. Kaum ya. Pak. Kaum Iluminasi. Dibungkus tuh. Tapi ini keren. Kalau bahasa simpel orang-orang awam, jadi dari sejarah yang diambil itu adalah dunia ini dikendalikan oleh awalnya adalah tukang batu yang mempunyai pemikiran lebih lama ditindas, akhirnya dia berpikir saya punya kemampuan, harus tidak berubah dunia ini. Dan itu seharusnya jadi motivasi bagi orang-orang yang hanya berpikiran saat ini saya masih jomblo, belum punya menikah. Siapa tahu suatu saat itu nanti di episode Mas, saya pulang dulu Mas. Jadi begini, Illuminati itu sendiri pada waktu itu sangat bertentangan dengan kepercayaan. Sangat bertentangan dengan agama. Jadi mereka itu juga ditentang dengan dibentuknya organisasi politik anti Illuminati. Nah, sehingga pada waktu abad ke-17 itu Illuminati itu hanya berumur sedikit tapi sudah di-cut. Sudah sudah dijegal. Karena dijegal seperti itu sampai sekarang itu dipercaya. Tapi tidak ada buktinya. Lain halnya dengan Freemason. Freemason itu sampai sekarang masih ada. Masih eksis dia. Loji-loji yang ada di seluruh dunia itu ada. Di Indonesia pun ada. Dia mulai dari penjajahan Belanda itu ada. Loji itu apa? Di Tempat sekte-sekte. Sektenya dia. Tempat pertemuannya. Dia bangunan sih, model bangunan gitu. Dia itu digunakan sebagai untuk kalau itu ada, apakah dia ada buktinya bahwa orang-orang itu berkumpul di sana? Freemason ada. Untuk Freemason ada. Di Amerika, di Berarti kita London. bisa mendeteksi siapa aja orangnya. Bisa. Pada waktu itu Freemason itu digandrungi oleh orang-orang yang berpengaruh. Contohnya di bidang musik seperti yang untungnya digandrungi ya, bukan digondrong. Terus kemudian tokoh-tokoh saya mendomai gondrong ini. Tokoh politik pada saat waktu itu, terus kemudian jenderal-jenderal perang pada saat waktu itu yang mempunyai pemikiran yang sama. Jadi dunia ini adalah tidak semerta-merta dipengaruhi oleh religi, dipengaruhi oleh orang-orang kaya. Jadi seperti itu. Jadi orang kalangan bawah ataupun kalangan atas pun punya suara yang sama, gitu loh. Itu yang membentuk Freemason. Tapi yang perlu garis bawah ini yang saya pengen tahu itu adalah Illuminati itu sendiri. Illuminati itu sendiri sudah dijegal terlebih dahulu karena frontal sekali untuk melawan agama. Bertentangan dengan agama soalnya Pak ya. Sedangkan cakupan agama itu hampir seluruh negara itu emang diwajibkan untuk beragama. Apa istilahnya? Bukan produk, kotor banget katanya. Cuci dulu lah kalau kotor. Artinya sampai sebegitunya agama itu berpengaruh di dunia kayak gitu. Tapi kita percaya bahwa ada teori-teori konspirasi saat ini yang masih membawa-bawa nama Illuminati. Padahal Illuminati itu sampai sekarang dipertanyakan keberadaannya. Kalau Freemason itu bisa diyakinkan bahwa sampai sekarang ada. Freemason itu berarti bukan
Artinya dia yang menjalankan atau salah satu organisasi yang memang benar-benar menjalankan dunia ini atau yang Dia yang mempengaruhi kayak seperti itu loh Pak jadinya. Tapi pada waktu itu mereka mungkin ya. mungkin Iya, itu pada waktu itu bergeser ya. dan fungsinya mereka untuk menjalankan dunia ini udah bergeser ke Illuminati mungkin ya. Sedangkan Freemason itu sekarang udah bukan menjadi hal, karena yang saya tanyakan tadi, oh berarti ada loji, ada orang tempat berkumpul. Jadi orang-orangnya masih bisa dilacak siapa aja yang kumpul di sana. Jadi ketika untuk ada Freemason bisa, ya, tapi untuk Illuminati. nah itu dia. Jadi ketika dunia ini mengalami sesuatu hal yang dikaitkan dengan teori konspirasi, berarti kita bisa melacak itu dengan Freemason. Jadi Freemason yang sekarang ini Mason Pak, Mason yang ada di kan biasa minum mansion soalnya. Ya. Jadi lupa mansion Oh, apa. iya. Kita lebih tertarik dengan mansion gitu. Kalau ada rumahnya, kalau ada rumahnya boleh. Homeless. Bukan kan? Kan mansion udah bahas namanya. Kalau Freemason itu Mason. Pak bilangnya udah salah. Sebenarnya kita di sini tuh bicara tentang apa yang bukan jadi keahliannya kita, tapi kita sok tahu aja sih. Yo, tujuannya sebenarnya ada sapaton, bacot, soton. Jadi inilah bentuk kebebasan berpendapat. Siapa pun berhak untuk membicarakan sesuatu yang bukan jadi keahliannya dia. Yang penting kita Nah, jadi menurut yang saya baca tuh Mason. Freemason itu adalah kelompok kesaudaraan. Iya, persaudaraan. Fraternity. Perlu digarisbawahi, Makanya mereka- Freemason itu adalah fraternity, kesaudaraan. Makanya mereka banyak nge-blow up karena itu persaudaraan, bukan suatu organisasi yang akan mengubah dunia, bukan. Jadi ini menarik buat saya. Kenapa? Saya juga salah satu orang yang mempercayai adanya teori konspirasi, entah itu Illuminati atau apa. Tapi di sana dibahas Freemason itu adalah dari Yahudi. Ya, kelompok Dan kesaudaraan. awal teori konspirasi berawal dari Freemason. Ya. Kemudian dia di zaman sekarang ini yang Freemason memang ada sejarahnya, tapi Illuminati yang lebih cenderung yang lebih bergerak di bawah tanah dan bakalan tidak pernah dilihat, itu juga berasal dari Freemason. Sebenarnya dari anggota Freemason. Jadi di sana dia bukan Freemason atau apa, tapi Yahudinya. Ya. Jadi ini udah mengarah ke mengerucut ke satu ras atau apa, satu keagamaan atau apa, perkumpulan. Ini menarik. Tadi awalnya saya di sini join omongan ini, saya nggak peduli dengan apa sebenarnya, tapi saya percaya konspirasi. Jangan dengerin ini memang udah bangsat mulai- orangnya emang. Ini udah mulai masuk akal, ada benang merahnya di sana. Apa yang saya percaya ini cukup Tokah merah. gitu, cukup keren sih. Nah, makanya Namanya Illuminati Napoleon. itu terbentuk Bangsat. itu berbarengan dengan terbentuknya Bangsat. Amerika. Oh, ini lebih keren lagi. Ini Tapi lebih keren. 176. Bisa kita. Illuminati terbentuknya 1 Mei 1776. Sementara deklarasi kemerdekaan Amerika itu Juli, 2 bulan setelah terbentuknya Illuminati. Jadi menurut Anda seperti apa? Apakah Amerika itu Agen dari Illuminati? Agen dari Illuminati atau tidak? Dari yang saya baca seperti itu. Karena dari simbol-simbol yang digunakan di uang dolar, Ya. dari lambang negaranya mereka, itu ada zaitun 13 di Beronglan yang mencekram panah 13. Artinya apa? 13 yang mendirikan Illuminati. Oh, jadi ada 13 orang Pendiri. Termasuk di sana adalah Adam Weishaupt, Adam Rockefeller. Levin, ini Adam juga Levin ada- waktu itu kemana Pak ya? Wah, Ada masukin dulu ada. Tadi ada sempat menyebutkan 13 itu ada angka pendiri dari Illuminati, dan ada keyakinan 13 itu adalah angka sial. Sial, ya. Dan juga banyak organisasi yang kriminal yang menggunakan angka 13, angka Rasa Fartuka 13, MS13 sebagainya. Dan di luar itu, jadi Illuminati, Amerika, Yahudi, baru itu yang disebutkan. Apakah tidak ada kaitan antara hal-hal yang Anda sebutkan tadi itu dengan kemerdekaan Indonesia dan runtuhnya Soekarno? Di sana juga ada disebutkan dengan John F. Kennedy dan sebagainya. Jadi itu berat. Itu berat. Saya bilang sih agak berat, tapi kalau itu berkaitan seperti apa kepercayaan Anda? Masing-masing orang adalah punya kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, ketika kita bicara dengan sejarah itu adalah ditulis oleh Manusia. sesuai dengan apa yang ada oleh penguasa. Ketika penguasa itu berubah, sejarah itu akan berubah lagi. Nah, ketika zamannya Soeharto, mungkin Soeharto.
Terus itu ketika itu bicara tentang sejarah di zamannya Orde Baru, tidak ada menyebutkan hal seperti itu. Ini muncul ketika Orde Baru dihapuskan dengan reformasi. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau memang itu benar, tapi nggak ada kebenaran mutlak ya. Tapi kalau itu memang sesuatu Illuminati itu memang ada, berarti dia mengatur Indonesia sebagainya. Saya dengar mungkin dengan media ini, walaupun ini media kacau ya, dan saya diundang di sini pun sebenarnya memang kacau. Saya promosi dapur tapi dengan adanya media ini, saya ingin sih anak-anak muda di sini semuanya sadar bahwa kita itu tidak hanya bergerak dengan keinginan kita ada yang menggerakkan dengan skema, dengan sesuatu yang memang benar-benar Pak, bukan yang menggerakkan tapi dipengaruhi. Nah, itu bahasa yang sederhana bagi orang-orang yang rendah ya. Bangsat kamu emang. Kalau saya sih pikir seperti itu. Jadi ada keris kan? Ada keris kan? Kasih keris satu-satu nih. Ini saatnya ini entah mau percaya atau tidak ya, karena ini memang media yang kacau. Jadi kalau saya percaya, dunia ini ada yang orang yang mengendalikannya. Nah, kalau kamu mau melawan atau siapa, kamu bakalan ada di posisi yang benar-benar tersiksa. Cuman kamu berhak tahu dan melawan itu tidak harus frontal dengan segera harus berubah, nggak bisa seperti itu. Mereka aja membangun Illuminati dari tahun sebelum Masehi sampai sekarang. Jadi karena kita bahas tentang konspirasi menurut Indo sendiri gitu bilang. menurut kita saya saat ini konspirasi yang terpengaruh oleh beberapa orang seluruh dunia ini yang menggerakkan itu seperti apa? Coba Indo kita memberikan pendapat. Saking apatisnya saya tidak peduli dengan itu semua. Yang penting saya bisa makan, saya masih kerja, saya masih ini. Yang penting intinya sih kayak gimana ya? Konspirasi dan teori konspirasi dan bla 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 yang ada di dunia itu menurut saya pribadi sih bodo amat. Gimana? Ya lebih ke bodo amat. Lebih ke apa yang karena kan gimana ya? Di posisi di umur 26 tahun ini kalau nggak ada yang percaya ini 1994 saya lahirnya ya. Artinya gimana ya? Dan sudah menikah. Tapi tampaknya kayak fosil gitu. Iya, bangsat. Artinya kayak gini ya. Kalau saya sih lebih realistis aja sih. Apa yang kita hadapi itu yang kita jalani. Cuman untuk cakupan lebih luas lagi kayak ada sih yang mengontrol kita semua, ada sih yang mempengaruhi. Kayak sih lebih gimana ya? Untuk saat ini sih ya. Mungkin pada akhirnya juga bakalan jadi penasaran. Itu nggak terlalu pengaruh dengan kehidupan pribadimu, gitu-gitu ya. Maksudnya, cuman kayaknya sih what the fuck lah. Kayaknya sih kalau Freemason, Illuminati kayaknya Freemason sih, karena sampai saat ini pun dolar di Amerika itu masih pakai ininya dia apa namanya lambangnya Freemason. Cuman nggak tahu teman-teman yang lain kayak gimana. Kalau Om Bang gimana Om? Nggak dulu. Waduh, ini diterca pertanyaan lagi saya. Enggak. Lambangnya itu pakai pamungkas apa enggak? Wah. Itu babang. Bukan lambang. Untuk bendrok papan atas. Ya, untuk bendrok papan atas. Nah, jadi kalau misalnya Om Bang gimana nih Om Bang? Kira-kira hal yang dia emang kayak seragam apa sih, Bang? Oh, bukan. BAGS. Kalau dia BAGS dia. BAGS bukan BUGS. Itu kayak kudanil, bukan kayak serangga. Berarti kalau menurut Mamalia Lia itu terlalu lembut buat dia, bukan mamalia. Papalia mungkin. Menurut Om Bax, bagaimana tentang teori konspirasi dunia? Apakah itu memang berpengaruh ataupun memang tidak berpengaruh untuk kehidupan sendiri? Kalau saya nih, yang pertama ya Anda kan yang ditanya Anda. Kamu bisa makan babi guling setiap pagi, udah. Apa dengan namanya teori konspirasi gitu. Saya nggak peduli dengan mamalia. Wah. Karena saya papalia. Wah. Kalau anaknya Mamalia, Anakmu ceweknya. Anakmu lihat. Tahu saya kamu belum menikah. Insya Allah. Anggota pertama dalam SSTD gitu. Kan saya menikah itu. Kalau saya. Wah. Ini versi Jogja. Babi. Anjing. Anjing. Oh, yang sekarang singa itu. Okay. Kalau saya gitu bilang masalah kontrasepsi. Oh, konsentrasi.
Saya lebih percayanya ke situ malahan gitu. Oh. Kalau konspirasi kayaknya ya masih 50-50 lah. Istilahnya kalau angka tuh 50 sama 50 gitu. Iya kan 50-50. Namanya Iya, 50-50 men. Lu. Lain halnya dengan sekat-sekat. Nah. Apalagi 88 gitu. Nah. Kan ada pengaruhnya sama putus-putus. Ya, ya. Itu bukannya produk salep apa? Gitu ya. Itulah ya. Besar peler itu. Besar peler. Ya gitu lah, ya percaya nggak percaya sih kayak ngeliat hantu sih, kelihatan nggak kelihatan, kenal nggak kenal gitu. Tiba-tiba nyamperin aja. Datang aja dijemput pulang nggak diantar. Langkung. Jalangkung. Jahe mas. Oh iya tuh. Jahe langkung. Wah. Karena nggak berpengaruh langsung dan nggak ada yang berpengaruh langsung kan berarti. Iya, karena perannya nggak langsung gitu loh, nggak jadi aktor utama. Bisa nggak bahasanya nggak di Jawa-Jawain kayak gitu? Karena emang ada Orang Jawa. Iya. Dia itu orang Setahu saya di Jawa tuh nggak ada babi, men. dia itu orang Jawa kedua setelah keluarga saya. Sudah dibahas itu pada episode pertama. Iya. Masalahnya yang setahu saya ya, tadi seperti saya bilang itu di Jawa itu ada mayoritas Muslim, nggak ada babi di sana. Oh, Itu iya. ada. anjing. Mayoritas nggak percaya babi tapi ada babi. Saya nggak bilang gitu ya, saya nggak bilang gitu. Itu teori konspirasi aja menyatakan Tujuannya kan seperti cocok logi. Coba anom lah sekarang lah. Ada pengaruh, ada Biasanya dia dibully terus. Nama sebagai orang yang pernah di. I love babi guling. Apa? Kalau Anom sendiri gimana nih? Ada pengaruhnya nggak sih? Saya malah punya tebak-tebakan ini. Kita main kuis. Ya, ikan apa yang penuh dengan konspirasi? Ah. Ayo. Ikan pari. Alah, tenon. nggak apa-apa. Teri konspirasi. Anjing. Dari konspirasi. Pantesan dia jomblo, men. Ketika dia melempar joke itu garing banget gitu loh. Berarti saya punya pendapat juga. Apa? Saya malah Dari apa yang badannya kekar? Teri. Apa itu? Teri Sanjaya. Men. Come on. Bukan itu. Teri Sanjaya. Teri Sanjaya. Teri saja. Aduh. Wah, kalau saya sendiri sih kalau masalah konspirasi, Apalagi kontrasepsi. ya Oh, apalagi lebih percaya kontrasepsi dia. Makanya dia nggak nikah. Kalau pakai kontrasepsi. Yo, Wah, karena teruji. Apalagi picet. micet nih. Ya kalau teori konspirasi ya sama juga sama ombak, percaya nggak percaya. Soalnya kalau nggak percaya di nggak dunia ya, ruang lingkupnya nggak dunia ya. Di pertemanan pun ada konspirasi, di dagang juga ada. Oh, dia Contohnya. dia sejak kenal aja mungkin pacarnya putus gara-gara konspirasi. Ya mungkin. Kalau pasti ada sesuatu itu pasti ada konspirasi. Kalau di Contoh misalnya. di kita, kalau saya kan dagang gitu, ada jangan beli sana nih, barangnya jelek. Kayak gitu. Terus ini kan ngomongnya kayak ini juga ngomong ini, itu kan namanya juga konspirasi. Nah, kalau Konspirasinya itu, dia. ya, Masalahnya Itu hal kecil ya. itu hal kecil. Dan Kalau lingkup yang kecilnya ya? kalau yang gede ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau Ya, nggak saya percaya. pikir ya, dari hal kecil aja ada, mungkin yang gede mungkin ada. benar. Tadi saya pikir ini saya dagang nih, ada barangnya jelek gitu. Kalau teori konspirasi itu bakal berfungsi ketika itu masuk akal. Ya kan benar kan? Ketika itu masuk akal berarti orang bisa mempengaruhi banyak orang. Nah, Gini, ketika tergantung bahan apa yang membuat mereka itu percaya dengan sedangkan orang banyak tuh ya belum tadi kan tahu dibilang cuma Mano nih, produk ini. contohnya Kayak dia, gitu contohnya dia dagangan jelek. Kalau saya pikir tampaknya jelek itu banyak orang percaya. Nggak, Makanya gitu. Nggak, followernya tuh lebih banyak Anom ketimbang dia. Nggak, Dia nggak, awalnya nggak, bukan mencari Instagram harga saya diri hilang, orang, men. halo, Instagram saya hilang, dihack. Tolong follow lagi yang baru. Kalau mau nyari follower itu bisa, caranya bisa beli atau gimana itu bisa doang. Ya, Bisa aja. cuma kan sekarang kiblatnya lebih ke sana sih, mana orang yang berpengaruh. Wah. Tapi kalau saya pikir Dari sih orang-orang dari lingkup yang kecil loh ini dia. Ya saya tahu ya Tapi cuma kalau- cuma segitu. Joknya selesai, oke, lanjut. Saya Bapak tahunya sendiri cuma bisa? segitu. Iya. Lanjut Pas aja yang ke bisa. Oh, Panglima kita. Oh, iya. Kalau misalnya menurut Panglima itu sendiri
Bukan Panglima, sekarang Rudolf Dentu gimana sih, Pak? ini kan udah salah satu konspirasi mereka Iya. percaya Panglima itu udah menjatuhkan. Bapak jangan menjabarkan itu nih. Padahal dia ketahuan. kan satu. Sebenarnya sih Johnny Depp yang menyamar. Dia kan satu nggak 5. Wah. Dia bukan pang Iya, satu, iya, iya. pang strip gitu loh, pang gitu. Kalau Pak tuh beda. Wah, beda lagi tuh. Aduh. Dari luar grill, Pak. Teman kita juga. Nah kalau menurut Panglima begini gimana? Apakah Anda percaya dengan konspirasi itu sendiri atau kalau misalnya percaya contohnya? Apa pengaruhnya? Dan apa pengaruhnya terhadap Kalau kehidupan Anda? konspirasi, menurut saya itu saya selalu percaya karena benar apa yang dikatakan orang-orang yang mencetuskan teori konspirasi adalah tidak ada suatu kebetulan yang memang beruntun. Jadi kalau kita rentetkan suatu kebetulan yang beruntun itu, karena orang-orang yang akademisi atau apa yang ingin membuktikan berbicara tentang bukti itu menyebutkan itu hanyalah cocok logi, tapi ketika saya yang berbicara tentang ya orang yang percaya dengan teori konspirasi itu adalah suatu konspirasi. Karena yang saya percaya itu adalah tidak ada suatu kebetulan yang memang terjadi sedemikian rupa. Misalkan di Amerika, saya juga nggak tahu Amerika itu adalah produsen suatu, saya menyebut nama ya, saya nggak peduli di musim Amerika siapa di sana gitu. Iya. Tapi Rini enggak loh, Rika doang loh. Yo, Rini enggak. enggak. Rika doang. Rina juga enggak. Iya. Nah jadi ketika Amerika menjadi salah satu presidennya mungkin John F. Kennedy, maka Amerika itu adalah suatu negara yang adidaya. Ketika presidennya dibunuh dan sampai sekarang pun belum tahu siapa sih pembunuhnya, itu memang kan konspirasi juga. tidak ya itu emang benar-benar tidak tahu atau memang sengaja ditutupi. Iya. Nah, memang ataukah presiden itu berbahaya atau nggak? Apakah media itu yang menutupi? Karena kan Jadi konspirasi tanpa media itu bullshit gitu. Iya, Media itu kan emang. propagandanya. Jadi balik lagi ke Indonesia dengan adanya Munir yang dibunuh dengan Polikarpus kemarin, dengan adanya seorang pilot Garuda membunuh Polikarpus aktivis gitu. Apa sih tujuannya? Apa sih untungnya buat dia? Untuk menghilangkan nyawa orang, apa sih tujuannya? Dan kasusnya berhenti di sana gitu. Sama seperti itu. Dan balik lagi ke Amerika. Karena tadi dibilang teman saya yang ahli sejarah ini, sejarah yang lebih kelam dengan sejarah cintanya, gitu. Cuma di sana, tapi disebut sama dia. cuma Amerika negara yang adidaya. Ketika satu presiden, saya kebetulan memperhati Amerika ketika dia George Bush gitu loh. George Bush jadi presiden ada Al-Qaeda. Tapi ketika dia runtuh, George Bush runtuh, ada ISIS ya dengan Obama. Dan Amerika itu adalah suatu produsen alat-alat peperangan. Jadi ketika dia mungkin semakin banyak perang di dunia ini semakin asik dia gitu. Iya, Dan Rothschild dia juga Rothschild. saya nggak peduli sih siapa Rothschild, si calon main apa lah yang dulu itu. Jadi saya pikir memang benar di dunia ini ada seseorang atau organisasi yang memang mengambil keuntungan dari apa peristiwa di sini dan mungkin mendesain suatu peristiwa yang ada dengan kekuatan media dengan negara superpower itu, termasuk Indonesia. Keruntuhan Soekarno itu tidak pernah menjadi presiden di Indonesia. Karena Saking semangatnya saya ngomong gitu loh. Kalau beli Parno saya tahu. Tadi bikinin kopi, Bro. Ya saya juga pernah Parno. Ya. Ketika polisi Atau Pak Parno. Pro. Jadi Siap. tanpa merendahkan, saya selalu dengan IR Soekarno. Jadi dia itu diruntuhkan dengan kudeta yang gagal. Kudeta gagal tapi diruntuhkan. Akhirnya kudeta buka di Seminyak. Wah, iya. Saya mau buka lagi. Buka apa? Kaodeta. Oh, ya. Tapi apakah itu tidak ada kekuatan Illuminati atau teori konspirasi di sana? Terus itu berkaitan dengan John F. Kennedy yang meninggal, dibunuh, dan itu berkaitan dengan Freeport yang sampai sekarang. Kenapa baru sekarang diambil setelah dihubung-hubungkan? Nah, orang akademisi atau apapun yang mungkin teori yang ingin membuktikan bukti menyebut itu adalah teori cocok logi. Jadi banyak orang yang menyebutkan bahwa teori konspirasi dikemukakan orang yang putus asa mencari satu kebenaran. Padahal itu nggak ada yang kebenaran sempurna, tidak ada kebenaran yang mutlak. Dia juga bikin konspirasinya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih percaya dengan konspirasi. Biarlah logika saya berpikir secara linear. Konspirasinya adalah apa? Kamu sengaja dibuat bahwa kamu nggak miskin dan kamu tidak bisa apa-apain. Untuk apa? Untuk kamu biar dijajah terus-terusan jadi konsumen. Makanya saya di sini, saya masih miskin sih.
Tapi enggak yang kaya juga Nah, bilang itu. miskin, Pak, ya kan? jadi Kaya itu jadi tidak ada saya batasannya. cenderung di Miskin sini cewek. kenapa saya percaya dengan teori konspirasi? Miskin baru cowok. Miskin baru cowok. Berarti anak nggak miskin maskin. Miskin, mis itu Cewek. Cewek. berarti Mister, kalau Mister. Nah. oh, miskin itu berarti Mr. King. Korea dong, Pak. Jadi panjang. Jadi panjang. jadi ya, 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 ya. jadi salah satu saya kalau saya harus melawan teori konspirasi yang saya percaya itu nggak mungkin karena saya hanya penjual jamplu di sini. Wah. Gitu. Belilah jamplu, ada lapar beli jamplu. Jadi saya kita itu, saya ditunggangi hanya berusaha jamplu, dengan pandemi kita yang- ditunggangi jamplu. Banyak orang yang Ditunggangi mengaitkan jamplu. pandemi dengan konspirasi. Saya salah satunya saya lebih percayanya adalah banyak orang yang mengambil keuntungan dari pandemi ini. Ya, kalau itu dibilang salah satu teori konspirasi, yaitu bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau saya hanya menyerah bahwa ini adalah teori konspirasi, saya nggak bisa berbuat apa-apa di kekuatan besar, bullshit. Saya hanya Tuh, saya orang bergerak yang- dengan apa yang saya bisa. Jadi kan- sementara saya sih kalau dibilang teori konspirasi itu ada, saya selalu percaya bahwa Wah, teori konspirasi itu baru mau Tapi nyela, tidak akhirnya dia mau. saya tidak mau melawannya. Berarti Anda berpikiran bahwa teori konspirasi itu ada, tapi tidak mau tunduk terhadap Ya benar. Ya salah satu tidak itu mungkin ada orang yang melawan untuk mempengaruhi orang lain. Saya nggak sih seperti itu. Teori konspirasi itu saya pakai untuk membangkitkan diri saya sendiri. Ketika saya bangkit dan mungkin dengan media ini orang-orang mendengar ini gitu. Jadi orang-orang percaya tidak ada orang goblok, tidak ada orang yang benar-benar bodoh, bernasib jelek. Yang ada tuh orang malas sama orang rajin. Yo, Ya. Jadi ketika mereka sadar tentang itu jadi dia backsoundnya pasti rame. jadi teori konspirasi orang-orang yang tukang batu aja bisa menguasai dunia. Ya, benar. Apalagi tukang burger gitu. Jadi pada kesimpulannya si DRI ini sok-sokan bijaksana. Jadi biar kalian tahu aja. Bijak sini sih harusnya. Bijaksana. Karena dia di sini. Kalau Pak Gede sendiri gimana sih? Nah, Ada nggak sih kalau Gede sendiri beberapa gimana? organik Dari tadi dia mulu terus kayaknya. Mulu terus kayaknya. Karena kan masalahnya dia yang lempar. Ya itu dia yang lempar. Kalau kita lempar balik. Nah, Kalau di sini namanya Pak Gede. Wah. Kalau di luar negeri namanya Mr. Big. Wah, Mr. Big ya. Take over bukan ya? Yo, Lihat, nyanyi Pak. dia mau menghambat, dia mau mengulur waktu. Padahal mikir. Oh, dikit ya. nah kalau misalnya menurut saya itu lagi, Aduh, ketat lagi. Illuminati ataupun Freemason itu sendiri ataupun organisasinya itu tetap ada, satu tetap ada, tapi mereka tidak akan bisa berpengaruh besar terhadap dunia. Kenapa? Wah, Nah, Harusnya kan saya yang nanya, Pak. Kenapa? ya. Nah, Dia jawab sendiri. Ya, kenapa? Dia jawab, dia nanya bertanggung sendiri. jawab. Iya, tanggung jawab. Kenapa? Kenapa? Karena mereka itu tidak Bisa. mempunyai kekuatan. Hmm. Mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dunia, terutama negara-negara kecil yang memang tidak ada pengaruhnya terhadap dunia besar. Contoh misalnya Angola. Wah, Angola, kucing. Bukan sorry. Angola. Iya, iya. Itu Angola. Sorry. Itu Ada G-nya, Angola, ada Indonesia, G-nya. terus kemudian Fiji, Ada terus yang- kemudian Hawaii, terus kemudian pokoknya mereka tidak bisa. Bukan tidak bisa, modelnya mereka itu tidak Masih ada belum. hubungannya Oh. Apa karena pengaruh mereka? dunia. Apa mereka karena negara yang kecil? Ya, karena mereka negara kecil, jadi mereka tidak, menurut saya, tidak ada Cakupan. peduli tentang hal itu. Nggak Siapa ngaruh peduli? juga. Iya, Siapa peduli? Nggak ngaruh juga. Ya. Jadi mereka menjalankan kebijakan sesuai. Wah, mereka menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang terjadi pada dunia mereka sendiri, gitu loh. Jadi misalnya Indonesia nih, Apakah Angola, Fiji Ya. terdaftar di PBB? kalau sepengetahuan saya terdaftar. Terdaftar. Sepengetahuan saya terdaftar, tapi mereka tidak Dipengaruhi. tidak pengaruhi oleh keputusan dunia. Jadi menurut saya, walaupun Freemason dan Illuminati itu ada, jadi kita tidak pengaruh. Contoh misalnya di Bali Indonesia. sendiri ya. Di Bali. Di Ini Bali. cakupannya lebih kecil lagi di Bali. Lebih, Di Bali. lebih kecil. Indonesia Ya, di Bali. saya kembali untuk membahas. Ke laptop.
Oh, bukan. Membahas hal Iya. Iya. Jadi kita membahas untuk lebih Bali. itu sendiri. Di Bali. Jadi walaupun kita adalah sebagai representasi Hindu itu di dunia, yaitu sebagai ranking 3 terbesar di dunia itu Hindu. Penganut agama Hindu. Penganut agama Hindu gitu modelnya. Tapi kita tidak terpengaruh karena kita sesuai dengan apa yang terjadi di daerah kita sendiri. Kalau misalnya terjadi di daerah kita sendiri itu krisis, misalnya seperti sekarang ada pandemi segala macam, ya kita menyesuaikan Kita beradaptasi dengan keadaan sendiri gitu loh. Walaupun keputusan dunia terus kemudian ada pengaruh dunia seperti apa kita nggak menurut saya tuh ya bukan bodoh amat maksudnya itu loh modelnya lebih ke apa yang kita hadapi sekarang gitu loh. Momen. Saya percaya pribadi saya percaya adanya beberapa orang yang baru entah itu arahnya seperti apa, entah itu nantinya semua negara ada pengaruhnya seperti apa itu kita ikut gitu modelnya. Tapi kita tidak terlalu peduli apakah pengaruh itu sebesar apa di seluruh dunia, yang penting pribadi ke diri kita masing-masing. Jadi maksudnya di Bali itu seperti apa, modelnya seperti apa gitu. Jadi kita ngikut aja sebenarnya. Menurut gitarisnya Ozzy Osbourne. Wah, baru Titanic bukan. Gitarisnya Beringas ya. kalau itu udah pasti. BHC, Bujang Hardcore. Wah. Kalau kalian buat kalian yang dengerin Radiohead, gitaris yang salah satu itu miripnya kayak dia. Dia konspirasi lagi nih. Sebenarnya dia apa siapa sebenarnya? Sebenarnya Saya di cloning oleh elit dia global. mirip Chris global sih gitu loh. Beda nasib aja gitu. Tapi kalian nih jadi PR ya, cocok logi. The Jack tuh mirip siapa sih? Ya kan? Dia Bisa mirip komen di Kong. bawah nih. Bisa komen di bawah ini. The Jack tuh mirip siapa sih? Di sini. Apa anime? Apa Android 17? Android 17 atau cocoknya dia ke anime, ke Sebenarnya wibu dan lain-lain. kalau Atau saya ke- sih berpikir hanya untuk komen atau apa-apa itu sebenarnya media ini nggak berguna gitu. Kenapa saya bilang seperti tapi itu? dia Jadi jomblo di men. menit kesekian ini Kalau kayaknya hanya tidak ada yang menonton dengan kayaknya. media ini dia bisa mempromosikan dirinya, apa kelebihannya dia, menunjukkan teorinya dia, ada yang tertarik dengan dia, bisa Ayo Jack. Yoi. bisa Menurut Jack gimana Jack? Oke, Menurut nomor Jack gimana? WA-nya The Jack ada di bawah Oke, sini. nanti kita tahu. Nah, jomblo berkualitas bro. Oke, sudahlah. Ayo. Gimana kemudian tentang Menurut teori konspirasi Jack? Ayo. Teori konspirasi seperti ini, apakah Anda akan menerangkan ini dari awal? Ini ataupun sampai Pak, terakhir? ini dari nggak ngomong-ngomong. Jack. terbentuknya dunia sampai kita tidur di sini. Ya. Saya mendengarkan Jack. Apakah dia jelasin teori Big Bang ya? Penjelasan lengkap, penjelasan komplit dari The Jack itu sendiri. Saya rasa Jack pasti bakalan menjelaskan dengan secara lengkap dan detail. The one and only Katoy. Kita siapkan rokok. Ya. Kenapa kalian alam sekarang? Ini ya. Minum dulu Jack. Waktu Anda 2 menit. Ya lebih enak. Lebih Pemalu. Oh masih sisa Jack, masih sisa nih. Sisa. Ya, sip. Oke. Good job bro. Banget ngomong. Ngomong tentang konspirasi bagaimana? Menurut Anda? Adakah yang mempengaruhi dalam kehidupan Anda? Nah, Di persahaman Anda, di pereksadanaan Anda, atau di, Nggak, di nggak percintaan? ngomong, Oh, enggak, di percintaan bahkan. Ya udah kasih ngomong lah dulu. Iya. Maaf. mungkin tadi pertama terbentuknya Illuminati itu kan basicnya seorang Rothschild itu adalah seorang banker. Banker. Ya. Kalau dari Rothschild, Banker. Iya. Dia banker. Banker. Jadi salah satu bank. Sempat ya. Abang-abang. Dia kuasa Ngap, dunia. ngap. Dia ada apa dunia cari dia gitu. Ngap. Ya. Artinya mereka tuh menguasai dunia itu dengan money. Oh, dengan Oh, uang. mani Jack. Uang. wah, mantap Bukan banget. dia Nah, mengerti. dari peperangan Waterloo antara Prancis dengan Inggris itu keluarga Rothschild yang mendanai keduanya. Iya. Main dua kaki ya. Main dua kaki. Dari
konspirasi Ya. Rothschild yang saya baca sih Ya, emang kayak gitu. ya. Cara mainnya Rothschild itu emang kayak gitu dia. Yang sementara yang di kubu Inggrisnya itu yang saudaranya satu dari Rothschild menjual sahamnya dia. Oh. Akhirnya saham Inggrisnya turun. Aku paham. Iya. Dan semua orang menjual saham itu karena prediksinya Inggris akan kalah. Dan Udah kayak juga ya. kenyataannya mereka buyback saham Inggris itu. Akhirnya yang menang adalah Inggris dan mereka kaya dari saham yang murah dia beli dan akhirnya melonjak. Harganya. Dari sana lah kekayaan Rothschild ini didapat. Intinya Rothschild selain mendesain sesuatu keadaan, tapi dia tahu keadaan itu bakalan ke arahnya kemana. Saya setuju. Dan saya banyak bertemu dengan pengusaha, salah satunya teman saya ini. Cuman pengusaha yang sukses adalah dia tidak anti perubahan, tapi dia tahu perubahan itu kemana. Arah perubahannya dia. Dan mereka yang merancang perubahan itu. Ya, kalau tidak merancang Jadi perubahan, kesimpulannya Karena kekuatan uangnya mereka. Jadi kesimpulannya berarti kalau kesimpulan Anda gimana? Dunia ini dikuasai oleh keuangan. Bikin The Fed, Fed, ya. bikin IMF, Bank Dunia. Siapa yang bikin Bank The Fed? IMF. Rothschild juga. Oh. Mereka bikin krisis biar negara-negara ini Minjam uang. Banknya Amerika saat ini Bagaimana kalau ada uang? Misalnya jadi gini netizen Bato yang tercinta dan tersayangi sejagat Batoy. Jadi pembahasan kita tentang organisasi yang lumayan berpengaruh di dunia kita, di planet kita yang kita hidupi. Asik. Padahal ada Mars, ada yang lain-lain yang bisa kita ini. Cuman kayaknya kita sudahi sampai saat ini aja ya kan. Yang penting jangan lupa minum. Kalau nonton itu ya langkah baiknya sampai tuntas lah kan ya. Biar tahu kita tuh ngobrolin apa sih sebenarnya ya kan. Kita Batoy Kalau mau curhat minum arak dulu. Intinya kalau kita apa namanya? Ngomong tapi kayak masih ragu-ragu minum arak lah. Yo, arak cilok lah. Yo. Apalagi itu. Saya selama ini tidak ada produk. Ya udah, kita sudahi di episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih panas lagi, ya kan? Siapa sih yang tidak mengidolakan panas-panas seperti ini? Ya kan? Saya juga. Jangan lupa like. Oh iya, jangan lupa like, Komen. Subscribe. Komen. Indonesia atau Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Mas. sekarang